Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah implementasi proposal yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web dengan PHP dan SQL. Perkenalkan, nama saya Kostika Paserang. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian. Langsung saja. Sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL. Bab pertama yaitu pendahuluan terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, 3 batasan masalah, 4 manfaat penelitian, 5 tujuan penelitian, 6 rumusan masalah. Latar belakang. Saat ini belum banyak sekolah di Indonesia menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara online dengan memanfaatkan media komunikasi seperti teknologi internet. Identifikasi masalah terdiri dari yang pertama, praktik kecurangan penerimaan siswa baru secara manual sering terjadi yang dapat melibatkan sejumlah pihak. Yang kedua, rumitnya proses pendataan. Yang ketiga, kemudahan sistem informasi. Batasan masalah. Yang pertama, sistem digunakan untuk melaksanakan penerimaan siswa baru di sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua, seleksi calon siswa baru dilakukan berdasarkan peringkat. Yang ketiga, sistem mampu mengelola data user. Dan yang terakhir, sistem mempunyai fungsi user login. Rumusan masalah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagaimana rekayasa perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web yang mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan dari sistem informasi penerimaan siswa baru. Tujuan dari penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baru. Yang kedua adalah untuk menghasilkan perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL. Manfaat penelitian yaitu yang pertama bagi industri sebagai bahan kajian dalam melakukan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pada pelaksanaan penerimaan siswa baru. Yang ketiga, bagi mahasiswa, yaitu untuk menghasilkan laporan penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah bab yang kedua, terdiri dari beberapa subbab, yaitu jenis penelitian, objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode pengembangan perangkat lunak, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengujian sistem. Jenis penelitian. Penelitian tentang sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL ini merupakan jenis penelitian research and development. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung oleh database SQL. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jogoloran, Klaten yang dimulai pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011. Sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 orang yang terdiri dari 2 orang ahli, yaitu ahli media dan materi, 10 orang guru, dan 20 orang siswa. Instrumen penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan faktor kualitas MC-Call sebagai alat ukur atau instrumen dalam menentukan tingkat kelayakan perangkat lunak sistem informasi berbasis web dengan PHP dan SQL. Indikator dalam instrumen penelitian terdiri dari correctness atau kebenaran, reliability atau reliabilitas, integrity atau integritas, dan usability atau usabilitas. Kriteria penilaian dalam correctness atau kebenaran.
terdiri dari dua bagian. Yang pertama completeness atau kelengkapan, dan yang kedua adalah konsistensi atau konsisten. Kriteria penilaian dalam reliability atau reliabilitas. Yang pertama yaitu accuracy atau ketepatan. Yang kedua yaitu error toleransi atau toleransi kesalahan. Dan yang terakhir adalah simplicity atau kesederhanaan. Kriteria penilaian dalam integrity. Yang pertama instrumentation atau instrumentasi, dan yang kedua yaitu security atau keamanan. Kriteria penilaian dalam usability ada dua. Yang pertama operability atau operabilitas, dan yang kedua adalah training atau pelatihan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode wawancara atau interview dan metode angket atau kuesioner. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu memaparkan produk hasil rekayasa perangkat lunak dan menguji sistem kelayakan produk. Kategori kelayakan dapat digambarkan dalam sebuah tabel seperti ini. Terdiri dari 5 kategori dengan skor presentasi masing-masing. Yang pertama kategori sangat layak, skor presentasinya 81 hingga 100%. Yang kedua kategori layak, skor presentasinya 61 sampai 80%. Yang ketiga kategori cukup layak, skor presentasinya 41 hingga 60%. Kategori yang keempat tidak layak, skor presentasinya 21 hingga 40%. Dan yang kelima kategori sangat tidak layak, skor presentasinya adalah kurang dari 21%. Metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall model. Ada beberapa tahapan yang digunakan, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian sistem, dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, pengguna atau user, database, dan jaringan komputer. Desain sistem terdiri dari desain proses, desain database, dan desain antarmuka. Pengujian sistem. Menurut Roger S. Pressman, pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean. Tahapan-tahapan pengujian sistem. Yang pertama pengujian dengan white box dan black box, dan yang kedua pengujian dengan alpha dan beta. Pembahasan. Pengujian kelayakan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengujian yang dilakukan oleh ahli dan pengujian yang dilakukan oleh pengguna. Adapun bobot untuk setiap kriteria indikator yang dapat dilihat dengan tabel berikut ini. Selanjutnya pengujian ahli. Correctness. Sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL dilihat dari segi correctness, masuk ke dalam kategori sangat layak. Reliability. Penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL dilihat dari segi reliability, masuk ke dalam kategori sangat layak. Integrity. Sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dengan PHP dan SQL dilihat dari segi integrity, masuk ke dalam kategori layak. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.